Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pagi hari ini setelah kami tidur nyenyak sepanjang malam. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon berkati kami, berikan kami kekuatan, sukacita dan sejahtera, kemampuan untuk kami melakukan aktivitas kami, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa tema kita di bulan ini adalah berbuah banyak bagi Kristus, berbuah banyak bagi Kristus. Dan pagi hari ini dengan subtema yang khusus, kita akan berbicara tentang berbuah dalam segala musim. Berbuah dalam segala musim. Kita sudah banyak mendengar tentang buah, ya. Dan kali ini juga kita mendengar buah, tentang buah berbuah dalam segala musim. Buah itu dihasilkan oleh pohon. Tetapi saudaraku, yang dimaksud di sini berbuah dalam segala musim berarti buah yang kita hasilkan. Ya, buah-buah pertobatan kita, atau hal-hal yang kita lakukan setelah kita bertobat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan berbuah dalam segala musim. Kita tahu kalau pohon itu ada musimnya, ada musim berbuahnya. Durian ada musimnya, buah durian ada musimnya. Mungkin kalau nggak salah itu sekitar Desember Januari, ya. Nah, 2 kali setahu saya itu kalau di kampung saya antara Desember, kemudian di bulan Juni, Mei Juni, ya. Nah, tapi kalau di kota ini hampir ya selalu ada, ya, rambutan, contohnya ada musim rambutan gitu, ya. Tapi karena ini buah yang kita hasilkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah bertobat dan melakukan hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan yang kita tobatkan, atau melakukan hal-hal sesuai dengan pertobatan kita. Nah, buah itulah yang disebut di sini kita berbuah dalam segala musim. Nah, jadi setiap musim kita berbuah. Itu bisa dikatakan tidak ada musimnya, atau selalu bermusim, gitu ya, selalu berbuah. Nah, apa rasanya, apa yang kita lakukan sehingga kita selalu menghasilkan buah dalam segala musim? Saya ulangi apa yang dikatakan di sini tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan membuat hidup kita, saudara dan saya, bisa berbuah di segala musim. Nah, hidup yang berakar dalam firman tidak mengenal namanya musim kering, seperti tadi dikatakan di sini, ya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemazmur menggambarkan orang-orang benar hidupnya terus-menerus menghasilkan buah atau berbuah terus. Nah, salah satu kuncinya adalah dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk kita bisa
menghasilkan buah di segala musim, kita harus melekat dengan Tuhan. Ya, lagu yang sekarang lagi viral, lagi terkenal, ku terhubung denganmu ya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firmanmu itulah dasar hidupku. Nah itu ya, jadi kita menyukai, menyenangi firman Tuhan. Itu dibuktikan dengan cara apa? Ya seperti kita pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang menyukai firman Tuhan, nah dia merenungkan firman itu siang malam. Itu artinya apa? Dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dia membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan. Ya. Nah, di sini pemazmur melukiskan, mengatakannya dengan kalimat yang begitu antusias, begitu bersemangat, begitu mantap ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mungkin hanya merenungkan firman Tuhan saat hari Minggu saja? Apakah kita setiap hari membuka Alkitab, membacanya dan merenungkannya? Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang menghasilkan buah di segala musim adalah orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Sepanjang hari, ya, tidak sewaktu-waktu, tidak pada waktu tertentu, tidak pada waktu suka atau tidak pada waktu ingat. Namanya juga terhubung, ya kan? Terikat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua, nah seperti yang tadi saya sudah singgung, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini salah satu yang ditekankan oleh Tuhan kepada Yosua, seorang pemimpin yang akan memasuki tanah Kanaan. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8 seperti ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di sini, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Salah satu kunci Yosua menjadi seorang pemimpin yang berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan adalah karena Yosua sebagai pemimpin mengisi hatinya, pikirannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkannya siang dan malam. Nah, saudara, bukan hanya waktu-waktu tertentu tadi seperti yang saya katakan, kalau lagi ingat, kalau lagi senang, ya. Nah, bahkan justru di saat tidak tenang, di saat kita mungkin punya masalah, gundah gulana, justru disitulah kita harus terus mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, saya yakin dan percaya Yosua berhasil memimpin bangsa Israel. Nah, salah satunya adalah karena dia mengisi hatinya, pikirannya, perasaannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sekali lagi dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi bagaimana dia tahu kehendak Tuhan? Bagaimana dia tahu apa yang Tuhan mau ketika dia memimpin bangsa Israel? Yaitu ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita mau sebagai anak Tuhan berbuah dalam segala musim, maka kata kuncinya adalah ku terhubung denganmu. Kita terikat dengan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Kesukaan kita lebih daripada apa? Lebih daripada makanan kesukaan kita. Kita suka makan, ya, ada makanan tertentu yang menjadi kesukaan kita. Rasanya kalau makanan kesukaan kita, mungkin kemana aja kita cari, gitu kan. Nah, coba kita buat hal yang sama terhadap firman Tuhan. Kita kejar, kita cari,
kita makan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, maka itu akan menguatkan otot-otot rohani kita, membuat kita kuat dan menghasilkan buah setiap musim. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbuah dalam segala musim. Kami tahu Tuhan, seperti pohon, dia berbuah pada musim-musim tertentu, tapi biarlah kami sebagai anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kami bisa dapat berbuah dalam segala musim. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, dan kami datang membawa hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi, jagai kami. Jika kami menghadapi pergumulan persoalan, berikan kami kecakapan Tuhan. Dan biarlah setiap kami terus berserah kepada Tuhan, menantikan Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau sudah mengampuni segala dosa kami. Kini kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Bagi-Mulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.